Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, yang lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fitra Syawal, Eskom Mkom. Ya, pendidikan saya historinya dari Universitas Budi Luhur ya, dari S1 saya di Universitas Budi Luhur, jurusannya Sistem Informasi angkatan 2000. Lulusnya pada tahun 2004. Kemudian saya mengambil beasiswa di Universitas Budi Luhur kembali untuk melanjutkan S2 saya pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ya untuk jurusan Magister Komputer. Nah, untuk pekerjaan sendiri saya mulai bekerja setelah lulus. Saya bekerja sebagai IT staff ya pada tahun 2004, kemudian jabatan saya terakhir sebagai kepala seksi programmer di PT Mitsubishi Indonesia ya, sebuah perusahaan otomotif ya di Tangerang. Kemudian pada 2008 saya pindah ke sebuah perusahaan media ya, perusahaan media yang cukup ternama ya, namanya PT Tempo Inti Media Harian. Jadi kalau kalian pernah buka website tempo.co atau majalah Tempo atau koran Tempo, saya pernah bekerja di perusahaan media tersebut sebagai uh, programmer ya, development programmer, dan di akhirnya saya sebagai senior programmer ya sampai tahun 2018. Kemudian bersamaan itu juga ya, tahun 2016 saya lulus, saya dipercaya untuk mengajar ya, mengabdi di Budi Luhur, tapi sebagai dosen tidak tetap ya. Jadi saya tidak menetap di Budi Luhur. Jadi saya hanya ke Budi Luhur jika waktu mengajar atau ada materi pengajaran e-learning ya. Jadi saya tidak stay di tempat. Kemudian bersamaan itu juga saya bekerja sebagai web development di sebuah perusahaan marketing riset, namanya DKA Marketing Riset. Seperti itu sedikit tentang saya. Email saya di muhammadfitra@gmail.com, yaitu email yang sering saya cek di situ ya. Biasanya kalau ada tugas-tugas yang tidak bisa diupload di e-learning, nanti akan saya arahkan untuk email ke email saya, alamat email saya muhammadfitra@gmail.com. Ya, untuk HP saya sama dengan yang ada di grup ya, di grup WA ya, di 08128502 405. Seperti itu. Itu sedikit profil dari saya. Sekarang kita masuk ke komponen penilaian. Ya, sama ya seperti mata kuliah lain. Ya, kehadiran 10%, tugasnya 20%, nilai UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Oke, di sini yang saya ingin tegaskan ya, nanti di mata kuliah ini akan banyak tugas ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya ya. Untuk tugasnya sendiri ya, saya berikan dispensasi waktu sampai sebelum UAS ya. Jadi di antara banyak tugas tersebut kalian bisa selesaikan batas waktunya sampai sebelum UAS. Tapi alangkah baiknya kalau kalian diberikan tugas, kalian langsung kerjakan, kalian langsung upload, jadi nggak jadi beban pikiran kalian lagi ya. Soalnya kalau kalian tunda-tunda, tiba-tiba sudah mau akhir UAS, tugasnya masih banyak yang belum dikerjakan, itu nanti akan jadi masalah di penilaiannya nanti ya. Jadi jangan meremehkan tugas ya, nilai tugas. Jadi walaupun UTS kalian bagus, UAS kalian bagus, tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nilai tugasnya kosong ya, itu nilai kalian akan ini ya, akan jelek ya.
walaupun di UTS dan UAS-nya bagus. Ya, malah ada yang bisa nggak lulus karena nggak mengerjakan tugas. Ya, jadi saya harapkan kalau ada tugas, kalian kerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda, kerjakan langsung upload. Ya, nanti akan saya infokan caranya gimana mengerjakan dan upload tugasnya. Ini adalah mata kuliah yang akan diajarkan di pemrograman web 2. Ya, jadi ada PHP lanjutan ya pada pertemuan pertama itu mengenai array dan fungsi. Kemudian ada PHP lanjutan berikutnya mengenai penanganan file ya. Di situ jadi ada mulai dari baca file, upload file, delete file ya. Itu nanti ada di situ. Kemudian ada dasar-dasar PBO di PHP ya. Ada yang tahu PBO artinya apa? Ini pada silent semua. Pemrograman berorientasi objek, Pak. Ya, betul ya. PBO itu adalah pemrograman berorientasi objek. Dan nanti kita akan belajar dasar-dasar PBO di PHP, di mana PBO ini sebenarnya adalah dasar-dasar juga dari PHP framework. Ya, jadi nanti setelah kita belajar dasar-dasar PBO, membuat kelas dan fungsi, ya di pertemuan 4 sampai 7 ya, itu kita akan belajar namanya PHP framework. Ya, apa sih PHP framework itu? PHP framework itu pengembangan dari PHP natif ya. Jadi yang sebelumnya kalau di PHP natif itu kita belajar basic-basic dasarnya, fungsi-fungsinya ya. Jadi di PHP framework ini nanti akan lebih dipermudah lagi cara penggunaannya. Maka nanti akan dikenal namanya konsep MVC namanya. Ya, MVC itu adalah model view controller. Jadi semua yang berhubungan dengan database, dengan view, kemudian dengan controller itu dipisah, terstruktur. Ya, kelebihannya apa sih PHP Framework itu? Banyak sekali ya. Selain kita untuk codingnya lebih cepat, proses penampilan datanya juga harusnya lebih cepat ya, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Ya. Nah, PHP Framework sendiri banyak sekali ya. Jadi kalau kalian tahu, kalian pernah dengar gitu ya, kalian pernah baca-baca di internet, itu PHP framework yang sekarang itu yang terkenal yang pertama dia ada namanya Laravel ya. Jadi kalau kalian pernah dengar Laravel itu adalah salah satu bentuk PHP framework. Ada Laravel, ada Code Editor, kemudian ada Zen ya, kemudian ada Cake PHP, kemudian ada Symfony ya, kemudian ada sekarang PHP 8 ya. Kemarin PHP 7 dia ngeklaim lebih cepat, sekarang dia sudah mengeluarkan yang versi terbaru lagi yaitu PHP 8 ya. Nanti kita akan coba melakukan instalasinya menggunakan PHP 8 ya. Kemudian di pertemuan 8 kita UTS ya. Kalian nggak perlu takut ya untuk tugas, untuk UTS, untuk UAS itu semuanya open book ya. Jadi dalam arti begini, jadi kalian untuk mempelajari pemrograman web 2 ini ya bukan untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami ya. Jadi gimana cara kalian memahaminya? Kalian harus banyak praktek ya, praktek di komputer kalian. Ya, jadi intinya ini adalah mata kuliah praktek, bukan mata kuliah hafalan. Ya, jadi saya nggak pernah di mata kuliah pemrograman web ini yang close book ya. Kecuali mungkin kalau soalnya ada pilihan ganda atau gimana. Tapi saya nggak pernah. Biasanya saya untuk UTS, tugas, dan UAS itu saya berikan case soal untuk membuat sebuah aplikasi web. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian setelah UTS pertemuan 9 kita akan belajar tentang Ajax dan jQuery ya. Jadi Ajax dan jQuery ini adalah pengembangan dari JavaScript. Ya, walaupun di
JavaScript sendiri sudah ada Ajax ya. Di yang sekarang ini Ajax jQuery ini sudah lebih dikembangkan lagi ya, lebih maju lagi. Jadi kalau di pemrograman web 1 kalian sudah belajar tentang JavaScript atau belum? Ada yang sudah belajar JavaScript? Harusnya di pertemuan 1 ada pembahasan sedikit tentang JavaScript ya. Kalau kalian pernah belajar. Nah, di jQuery ini dia pengembangan dari JavaScript. Bedanya apa? Bedanya dia pengkodingan programnya lebih sedikit, tapi bisa mengerjakan tugas yang sama. Jadi contohnya misalnya di JavaScript, dia harus mengetikkan coding program 5 baris halaman ya untuk menghasilkan satu tujuan yang sama. Di jQuery dia cukup mengetikkan coding program 2 baris saja ya, 2 baris saja itu sudah bisa menghasilkan tujuan yang sama ya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat perbedaannya apa sih JavaScript dengan jQuery, nanti kita bisa lihat hasilnya kayak gimana. Kemudian di pertemuan 10-nya kita juga akan belajar membuat fungsi CRUD ya ke database ya. Ada yang tahu CRUD? CRUD? Ya, ini kalian juga harus tahu CRUD ini fungsinya adalah create, read, update, dan delete ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sistem menggunakan Ajax dan jQuery untuk menginsert data, membaca data, update data, dan menghapus data. Seperti itu. Kemudian di pertemuan 11, kita akan belajar membuat laporan grafik ya dengan memanfaatkan library atau plugin yang ada di internet ya. Nanti ada bermacam-macam pilihannya. Kemudian laporan PDF ya, gimana laporan kita mengenerate PDF. Halo, maaf saya belum share screen ya. Sudah bisa lihat di screen semuanya? Sudah, Pak. Sudah, ya, Pak. Ya, tadi nggak ada yang komplain lagi, nggak ada kelihatan. Saya lupa share screen ya. Mohon maaf. Ya, jadi ini ada materi yang akan kita bahas. Ya, kita membuat laporan grafik, kemudian membuat laporan dalam bentuk PDF, kemudian yang ke-13 membuat laporan dalam bentuk spreadsheet ya. Kemudian spreadsheet, tahu ya, spreadsheet itu seperti Microsoft Excel ya. Jadi tampilannya bentuk Excel ya, atau ada Google Sheet ya, itu sama ya untuk buat laporan spreadsheet. Kemudian ada membuat aplikasi web 1, nanti kita akan membuat aplikasi ya yang terhubung ke database. Kemudian yang terakhir juga kita akan membuat aplikasi juga yang terhubung ke dalam database. Ya, untuk materinya bisa ini kalau kalian mau cari materi tentang PHP MySQL bisa menggunakan ini http://bit.ly/buku gratis PHP MySQL. Tapi tenang aja, materi e-learning tetap saya akan letakkan di e-learning. Ya, jadi ini materi yang tambahan yang di luar e-learning. Oke, untuk referensinya saya menggunakan materi dari Pak Ahmad Solihin ya, pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Kemudian saya juga menggunakan Web3 Schools ya sebagai pedoman saya. Jadi kalau kalian ingin belajar dari basic suatu pemrograman, kalian bisa membuka halaman website www.web3schools.com ini. Ya, hampir semua jenis pemrograman
dia ada di situ. Ya, jadi dia akan mengajarkan dari basic. Jadi kalau kalian ingin belajar HTML dari basic, PHP dari basic, gitu, ada JavaScript dari basic, dari dasar, kemudian ada jQuery, ya ada Java, ada Android, itu kita bisa belajar dasarnya di sini ada banyak sekali materinya. Ya, kemudian default dari PHP ya websitenya php.net ya untuk dokumentasi. Kemudian mysql.com adalah dokumentasi dari database-nya, karena database yang kita gunakan adalah MySQL. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kok pada diem semua? Tanggapannya? Oke, kalau gitu sekarang saya nanya dulu gitu. Di sini sudah ambil mata kuliah pemrograman web 1 semua kan ya?